Kaena kara hapena koa hesa salam hena tara ayo pasalem hebana tolam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Engkau baik. Kau Allah yang maha kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kau juru selamat kami, tinggal di hati kami. Kau mau kami hidup di dalam kemenangan yang gemilang dan kebahagiaan. Kau sudah berikan kami anugerah-Mu ini, ajaib. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 21-22. Yeremia pasal yang kedua ayat 21-22. Begini bunyinya. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah bikin kita itu cacat atau busuk, enggak. Dia bikin umatnya murni. Itu kita mesti ingat. Dan kalau umatnya bisa menjadi busuk, itu adalah kuasa lain. Dan saudara lihat ya, itu sebabnya Tuhan berhak untuk murka, marah. Kalau saudara dan saya ini berdosa, jangan pikir bahwa ya saya nggak bisa lain, saya nggak kuasa. Dia berhak untuk murka. Ya kita barangkali nggak bisa jelaskan dari mana kebusukan itu datangnya. Tapi itu ada. Dan kalau kita nggak bisa jelaskan pun, kita akan dihukumkan karena itu. Saudara bisa bayangin panjang sabarnya Tuhan. Kalau saudara bikin sesuatu yang bagus, yang indah, tahu-tahu saudara nemukan itu busuk dan rusak, saudara mesti nahan sabar. Ini Tuhan yang bikin umatnya suci, dia dapati kemudian itu busuk berbau. Ya saudara. Dan kita seringkali punya dalih. Ya orang lain juga gitu, saya nggak berbuat, saya nggak salah. Ya saudara, dalih yang kita punya itu adalah dalih murahan. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya hari-hari akhir ini ya, saya alami makin saya nggak ngerti bagaimana itu Tuhan. Coba bayangin, makro dan mikro itu bersama-sama dia lakukan, dia buat. Dia gerakkan
benda-benda langit yang begitu hebat. Terus kita lihat aja itu. Atlet Mer itu mau dibetul-betulin aja setengah mati. Bahaya gini gitu. Tuhan itu jalankan semua benda yang tidak terukur gedenya dan dahsyatnya. Itu sih nggak apa-apa ya, kita bisa ngerti, wah Allah yang maha kuasa. Tapi herannya itu, bersamaan dengan itu, dia ngerjakan yang very, very personal di dalam kita. Yang sangat-sangat pribadi. Coba bayangin. Kita pikirkan sekarang, kalau jantung berdetik itu dengan sendirinya ya. Tuhan udah bikin kayak tukang erloji terus dengan sendirinya jalan kadang-kadang sampai. Sebab itu kalau sampai nanti ngaco diganti counter-deal sama manusia, pacu jantung. Persis saja. Itu orang tuh anggapannya gitu tuh ya. Karena dia punya kepercayaan deistis. Deisme itu begitu. Allah sih memang yang ciptakan, tapi kalau sudah dia lost semua, jalan sendiri. Saudara, padahal nggak gitu. Dia macu jantung kita dari tahun ke tahun, sampai ada yang umur 100 tahun dia masih macu. Dan itu bukannya jalan dengan sendirinya. Mikro ini dia lakukan tiap detik, itu dia lakukan. Saya makin lihat itu. Saya makin lihat ya dalam hidup saya ya. Tidak ada loh perkara kecil itu yang kebetulan atau jalan sendiri, itu nggak ada. Orang ketemu orang nggak ketemu orang lakukan gini, orang lakukan gitu. Saya makin lihat, ini kan ada tangan Allah yang maha kuasa itu. Dan sambil dia berbuat begitu dengan kita, dia berbuat dengan yang maha besar. Saudara dan saudara bisa mengerti kuasanya dosa itu bagaimana. Allah kerja, dia bikin minutius betul, murni, masih dikotorin, masih jadi rusak. Saudara-saudara, itu sebabnya kita lihat panjang sabarnya dia. Dan saudara-saudara, hanya kalau kita benar mau bertobat kepada dia, benar lengket kepada dia, hanya begitu kita bisa memelihara kesucian. Makin lama dunia ini, makin lama makin tua, makin susah orang untuk memelihara kesucian. Udah salah, kesucian itu terus salah. Yang dikatakan suci itu adalah doktrin tertentu. Doktrin begini, doktrin Parisi, doktrin apa lagi. Saudara, suci itu sebetulnya sangat sederhana. Menurutnya Tuhan itu 100%. Menurutnya Tuhan 100%. Saudara bisa mengerti bahwa kalau kita nurutnya Tuhan, saya nggak punya istilah lain sih, 100% itu cuma angka sih. Loh, kayaknya iya 100%. Kalau kita nurut Tuhan ya, tiap langkah, apapun yang kita lakukan, kita nurut Tuhan, baru kita bisa dikatakan suci. Baru dikatakan suci, kudus. Saudara, tapi kita begitu cepat ditarik. Nah, datangnya dosa kepada kita itu adalah kalau kita bisa ditarik. Sedetik aja cukup supaya kita out. Kalau kita lihat kan kecepatan tinggi itu, kita lihat sedetik aja cukup. 1/10 detik itu cukup untuk celaka. Saudara, hanya kalau kita setia kepada Tuhan kita bisa jalan. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Dan ini bukan satu keputusan gitu saja terus sudah, enggak. Ini adalah satu keputusan ya dan amin. Dan terus jalan.
Saya nggak bisa jamin saudara selamat. Kalau saudara hari ini bertobat tapi besok jalan sendiri. Tapi saudara pasti selamat kalau saudara langkah demi langkah dari sekarang sampai selamanya nurut Tuhan. Cuma nurut. Dan sebetulnya bisa ketahuan nurut apa enggak nurut itu kita bisa deteksi sendiri loh. Begitu saudara mengeluarkan tenaga, saudara sadar nurut. Begitu saudara tidak sejahtera, ya nggak nurut. Nah, celakanya itu adalah bahwa manusia itu karena dosa diajarin untuk sangat gampang adaptif. Jadi dia sangat gampang untuk membiasakan diri. Duduk di atas finish juga bisa biasa, cepat, barangkali 1 hari cukup. Cara membiasakan diri dikasih finish, mula-mula sakit. 1 hari saudara saya nggak kerasa lagi. Begitu cepat, saudara. Itu karena dosa itu begitu. Saudara tahu. Dan ini yang membuat kita berbahaya sekali. Saya baru beli anjing coco. Dia itu ternyata sangat gampang accept situasi yang baru. Sebab itu anjing itu tidak kira, tidak apa. Saya beli umur 6 bulan juga saya taruh di rumah, dia tetap di rumah. Ya konon ceritanya itu kan anjing kaisar. Jadi kalau kaisar duduk, dia mesti duduk. Ya, saudara, dia nggak sembarangan terus ada apa-apa gonggong gitu, enggak. Ya. Dia sangat adaptif. Nah, kalau anjing kita seneng gitu, nggak rewel. Cuman aneh, mula-mula itu aneh baru sehari ini di rumah saya. Dia belum ngalami pagi di rumah saya. Pagi-pagi rumah saya itu pembantu saya laki datang, atas dia ngambil kunci mobil, keluarin mobil, gonggong dia. Nah itu baru belum dia tahu. Tapi saya tahu ya, yakin besok pagi dia nggak gonggongan. Cepat sekali. Nah, kalau manusia begitu celaka. Dosa ngedipin mata kita. Gapai kita. Mula-mula gelisah, digapai dosa. Tapi sehari udah biasa. Dan sehari kita nggak merasa terganggu. Itu sebabnya kalau Tuhan marah seringkali sama kita ya, kita dibilangin salah gitu ya, kita merasa terganggu. Salah apa? Wah aku nggak salah. Nah, karena apa? Kita sudah mengambil kebiasaan dosa. Ya saudara, sebab itu susah sekali kalau orang mau bertobat ya. Dikatakan di Alkitab nih, hendaklah dia bertobat dengan 10 kali lebih rajin. Kalau berdosa kita sih gitu aja, one step. Gampang sekali. Tapi kalau mau bertobat, karena kita sudah merasa tidak bersalah. Saudara, sebab itu diminta dari kita tidak merasa bersalah atau merasa bersalah, tapi diminta daripada kita penurutan itu. Sonder nanya benar apa salah. Ya, benar. Dan kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana, dan satu-satunya jalan untuk bisa selamat keluar daripada dosa kita adalah kalau kita nurut Tuhan. Kalau gak pakai mikir, gak apa. Ada orang tanya saya cerita, saya ini sudah nurut loh, tapi begitu ini saya mikir kok ini apa kok gini jadinya. Nah saya bilang itu saya salah. Begitu dia mikir udah salah. Jadi nurut. Kalau kita mau lepas dari dosa kita ya, kita mesti belajar untuk nurut. Pada saat itu juga Sonder merasa gelisah. Kalau kita merasa gelisah berarti kita mesti ada proses untuk ini dulu, menyesuaikan diri. Tidak bisa. Begitu kita memperlambat penurutan kita,
kita celaka. Saya sangat mudah sebetulnya. Saya tahu sangat mudah. Asal kita mau bertobat. Cuman itu aja. Di dalam Yesaya 27 ayat 3 sampai 5. Yesaya 27 ayat 3 sampai 5. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku dan mencari damai dengan aku. Saudara, lihat. Kalau kita mau cari Tuhan, cari damai. Jadi nggak bergumul, cari damai. Ya, kita kan seringkali ada bergumul gitu, ya. Ya misalnya nih, ibaratnya nih, kalau saya ini suruh nyimpen anak panahnya, simpen langsung, tapi hatinya gitu kan, seringkali kan terjadi begitu. Jadi pikirannya ini masih ada di anak panah itu, walaupun langsung nurut. Nah, jadi saudara kita itu begitu seringkali. Coba toh, lihat, naruh barang di tempatnya disuruh, gampang nurut. Tapi untuk tidak ngikuti dengan jiwanya susah sekali. Coba kalau Tuhan suruh saudara bilang pada saudara gini, taruh di sini enggak? Saudara ngelirik lagi. Kita masih ngelirik, masih ada. Loh. Ya kan? Nah ini loh. Kalau di perkara-perkara kayak mainan apa itu jelas kelihatan. Tapi kita juga punya banyak mainan yang kalau kita ninggalkan gimana ya? Tinggal langsung. Lahiriahnya tinggal. Tetapi kita masih terikat. Memang betul kalau dikatakan di mana ada hartamu, ada hatimu tuh itu. Hatinya yang masih terus kiblatnya ke sana terus. Nah, kalau kita mau mencari damai dengan Tuhan, mencari damai ditekankan, mau berlindung kepadanya, hati-hati. Dia yang jaga, kita tuh nggak bisa jaga. Keselamatan kita itu kita nggak bisa jaga. Mau jaga gimana tuh Pak? Saya bilang sama anak angkat saya, bertobat. Dia punya rumah makan. Secara fenomen, secara normal, orang punya rumah makan bukan rumah umum. Bisa saja orang jahat datang, bisa saja maling datang, bisa saja penodong datang. Bisa aja kan, mau itu umum. Ya, kalau saudara kayak orang Kudus Jepara itu bikin rumah pakai tembok pagernya 3 meter, keliling rumah itu kayak pagar sampai kalau lihat cuma ada pintu kecil gitu aja. Saudara dulu nggak ada mobil, pintunya kecil, sekarang sih garasi tapi pintunya yang kecil yang kelihatan. Saudara, kalau kita begitu, ya ada kemungkinan nggak ada rampok datang. Rampoknya mesti belajar naik tembok dulu. Rampoknya mesti, iya kan susah kan nggak bisa lewat gitu terus ngerampok itu. Nah, satu-satunya yang bisa menghindarkan rumah saudara dicuri, dirampok, dikapakan bukan satpam, bukan alarm sistem, bukan apa, adalah Tuhan. Nah, saya bilang bertobat. Dia pikir kalau saya bertobat tuh, kalau saya minta firman, udah selesai bertobat. Bener, datang lagi orang. Saudara, ketakutan lagi. Saya bilang, bertobat. Saya nggak bisa jamin kamu selamat, nggak diganggu orang. Mau sampai polisi juga bisa ganggu. Jadi saudara, siapa yang sekarang jamin? Nggak ada. Tapi
Tapi yaitu saya kenal Tuhan itu yang kerjaannya di makro itu sendirian, di mikro juga sendirian. Dia yang bisa lihat ada putri malu, dimatiin semua, dibakar dirinya. Dia yang bisa berbuat. Saudara, apa saudara pikir rumah saya itu aman, tentrem karena ada penjagaan gitu? Saya itu di daerah saya itu satu-satunya yang nggak pakai klotok. Hek itu saben hari bisa dibuka. Nah orang bilang kok nggak dikelotok? Klotok gimana coba? Kok heknya aja cuma segini, saya klotok di sini pakai klotoknya gede gitu, nah orangnya loncat. Nah, kalau dia nggak bisa buka klotoknya, pagarnya dari kawat kecil, potongi semua juga buka. Itu kan sama seperti orang tuh bawa tas, itu akun tas tuh isinya duit, pakai kuncinya lips. Waduh, tidak bisa dipalsu dah. Ya gampang kalau copet Indonesia pakai silet, kok disilet ya gitu udah. Kuncinya masih bagus, nggak terganggu, itunya habis. Bisa kita sering kali hitungannya kan gitu. Persis bodohnya begitu. Kita pikir sudah merasa aman kalau sudah gini. Dan tidak ada yang aman. Nah itu yang terakhir orang itu pikirnya, wah kalau sudah gini aman. Tahu nggak aman. Jadi saudara tahu, kalau kita sekarang mau nurut Tuhan aja nurut, cari dia damai, mencari damai dengan dia sampai tidak ada lagi ganjelan, tidak ada apa. Itu sebenarnya Yesus katakan kan, kalau saudara beribadah ada ganjelan, pulang dulu, beresin nanti baru ibadah. Orang pikir nanti aja kalau saya pulang, ibadah dulu. Ibadahnya itu nggak ada gunanya sama sekali. Sebab apa? Tiap ganjelan itu adalah keluar dari anugerah Tuhan. Kalau kita mau ngalami selamat, bahagianya selamat dulu. Bahagianya saudara punya jaminan saudara selamat. Cuman suci saja. Dan suci dalam arti nurut Tuhan. Susah kita nurut Tuhan. Kita pikir ya, kalau kita sudah nurut Tuhan, Tuhan bilang duduk nurut ya. Kalau saya duduk, saudara pikir saya nggak perlu nurut Tuhan lagi kan? Saya pikir saya udah nurut. Nah duduknya terus gini, gitu. Yes. Loh, itu nggak nilainya lagi. Pokoknya selama saya tidak pindah tempat lain, saya ada di sini udah benar dikira. Nah, salah kita itu gitu. Justru kalau kita mulai dengan duduk di tempat, kemudian 1 detik kemudian, 1 detik kemudian, 1 detik kemudian, nah itu kita. Kalau kita nggak continuous nurut, nggak ada gunanya. Nah, seringkali kita udah dengar nih bisikan dari keliling, kan kamu udah nurut, kan udah cukup. Nah, dosa yang bikin gitu. Sekarang kan kamu lain dari yang lain kan nggak nurut. Nah, jadi kita jatuhnya di situ. Terlalu cepat kita lupa bahwa ada Tuhan yang kita butuh hidup dengan damai dengan Dia. Mau nyoba ya, silakan coba. Kalau saudara sekali nyoba, saudara tidak akan keluar dari jalan ini. Begitu indah, begitu mudah, dan begitu senang, bahagia. Yang paling tahu bikin saudara bahagia itu siapa? Bukan kekasih saudara, bukan orang tua saudara, tetapi Tuhan. Luar biasa loh, itu sebabnya saya bilang, Dia yang bikin gluduk, Dia yang bikin halilintar, Dia yang bikin angin tofan, Dia yang bikin benda-benda itu kok bisa begitu manis, bikin saudara bahagia. Bahagia itu saudara membutuhkan fine touch di hati kita, itu yang luar biasa. Kasar sedikit aja kita sudah kerasa. Nah kita biasanya terbiasa, memang dia adanya gitu kok, maksudnya baik, ya udah. Tapi Tuhan, kalau saudara pernah
rasakan bagaimana dia manis ya, saudara tidak akan cari lain. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Dia yang maha besar, tapi dia juga yang tinggal di dalam hati kita. Di dalam Yesaya 49 ayat 13. Yesaya 49 ayat 13 ya. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sebab itu begitu Tuhan itu hidup dengan kita dalam keadaan damai, tidak bisa, tidak. Mesti ada sorak-sorai. Kita nggak usah nyuruh-nyuruh orang bersorak-sorai. Tetapi Tuhan yang menggerakkan, malah kita nggak bisa berhenti. Kalau dia memulihkan kita, kalau dia menyayangi kita, nggak bisa enggak. Kalau saudara bertobat, nggak bisa enggak. Orang nggak bisa ngomong gini, aku udah bertobat kok. Nggak bisa. Saudara, nggak usah ngomong. Tentu tidak ngomong juga, tapi kelihatan bahwa dia hidupnya berubah dari tertekan, sungut-sungut, menjadi sukacita. Dan saudara, sukacitanya itu tidak cuma dia yang sukacita, dikatakan alam semesta keliling kita, gunung-gunung semua. Saudara tahu itu artinya apa? Bahwa saudara boleh hidup di dalam dunia ini tanpa rintangan dan halangan. Saudara jalan di atas, naik ke gunung, itu dibuka jalan. Nggak ada lagi tengah jalan ada hujan salju dan badai sampai saudara celaka di jalan. Itu kalau keluar. Apa saja yang kita lakukan? Saudara, apa saja kita dikelilingi dengan oke. Semua oke. Saudara, saya ngerti nggak? Begitu itu yang membuat kita bahagia itu. Coba cari itu. Jangan puas dengan yang udah 90% itu oke gitu, enggak. Cari sampai saudara menemukan 100% oke. Saudara nanti jadi orang jadi heran dan kagum tuh lihat apa? Kok dia kok jalan aja, terbuka aja. Nah, yang membuat orang-orang itu nanti benci dan sirik sama orang Kristen adalah karena itu. Bukan karena lain-lainnya, bukan karena sekarang, tapi karena itu. Orang tidak akan berani melawan. Sebab Tuhan, orang tahu, menyertai dia. Saudara, cari ini. Jangan saudara merasa puas kalau saudara sudah kira-kira ya kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak. Enggak ada gunanya kita kadang-kadang. Tapi cari sampai saudara menikmati. Benar, jalan tanpa salah. Karena Tuhan yang membukain semua. Amin. Laina safala hemu salam hamina matara Hesulaf tamerakan.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima